luar biasa. Lihat muka-muka Bapak Ibu Saudara, wajah-wajah yang ceria-ceria semua, ganteng, cantik-cantik semua, bikin hari ini kita semua semangat di hadirat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, kita akan memperhatikan firman Allah dari Injil Lukas pasal 22 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Injil Lukas pasal 22 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita akan membaca ayat-ayat firman Tuhan ini bersama-sama setelah saya menghitung dalam hitungan yang ketiga. Lukas 22 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Baik, 1, 2, 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Allah, dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan teks ini saya berikan tema buat kita: jangan tinggalkan persekutuan, atau jangan tinggalkan pelayanan, jangan tinggalkan Tuhan. Ini yang akan menjadi sorotan atau menjadi tema yang akan kita perhatikan saat pagi hari ini. Bilang dulu bersama-sama dengan saya, jangan tinggalkan Tuhan. 1, 2, 3. Jangan tinggalkan Tuhan. Bilang samping kiri kanan, jangan tinggalkan pelayanan, jangan tinggalkan persekutuan, jangan tinggalkan ibadah. Amin. Amin. Saudara, kalau kita membaca teks ini, kita menemukan cerita ini tentang siapa itu Yudas Iskariot. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan di ayat yang ketiga, di situ jelas dikatakan bahwa Yudas itu adalah seorang dari ke-12 murid. Itu berarti Yudas ada di dalam kelompok para rasul. Yudas adalah orang yang bersama-sama di dalam pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Yudas adalah orang yang juga ada dalam persekutuan bersama dengan murid-murid dan juga Yesus sebagai pemimpin utama pada waktu itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, wah, ini menarik sekali karena ini bukan orang jauh, ini bukan orang luar, ini bukan orang yang tidak kenal secara tanda kutip ya, sebagai kalimat kenal itu ya, tentang siapa itu Yesus, karena dia hari-hari ada bersama-sama dengan Yesus, dia hari-hari bersama di dalam pelayanan, hari-hari ikut Tuhan, hari-hari dengar firman. Itu yang kita bisa lihat dari seorang yang bernama Yudas pada awalnya. Tetapi kemudian kita pindah di ayat yang keempat. Di situ dikatakan, lalu pergilah Yudas. Kata pergilah itu dapat diartikan, saudara, keluar atau pisahkan diri, atau tidak mau gabung lagi, tidak mau bersama-sama lagi, tidak mau ada di dalam pelayanan Yesus lagi, tidak mau ada dalam persekutuan bersama lagi, tidak mau ada dalam ibadah bersama lagi. Pokoknya dia pisahkan dirinya, dia pergi, kata firman Allah. Makanya tadi saya berikan tema atau judul yang akan kita soroti pada pagi hari ini adalah jangan tinggalkan
Iskariot, maka itu sangat mungkin, saya ulang kalimat ini, itu sangat mungkin bisa terjadi bagi kita yang dalam tanda kutip bukan murid Yesus, bukan rasul Yesus secara khusus seperti yang namanya Yudas ini. Ini kan rasul khusus ya, murid khusus, saudara yang terkasih. Jadi kalau murid khusus itu, rasul itu bisa menyangkal Tuhan, maka fenomena Yudas Iskariot itu bisa juga terjadi kepada siapapun. Ada amin? Bilang sampai kiri kan, hati-hati. Hati-hati. Seperti tahu orang di samping kita dia calon Yudas kan? Kenapa tuh? Nah, karena itu kita semua mesti diingatkan. Termasuk kita juga. Ya, kita mesti sama-sama diingatkan ini kebenaran. Karena saya mau tunjukkan ayat begini ya. Fenomena mundur atau fenomena tinggalkan pelayanan, tinggalkan Yesus itu memang sudah dikatakan di dalam Alkitab akan terjadi. Ya, akan berlangsung terus. Jadi waktu kita baca ini kisah Yudas ini enak, sekaligus ingat-ingatan buat kita, sebagai warning buat kita, saudara. Bukan hanya cerita lampau, peristiwa lampau yang pernah terjadi menjadi catatan historik atau sejarah belaka, tetapi ini menjadi contoh keteladanan sekaligus peringatan, warning bagi gerejanya, bagi pelayan-pelayannya, bagi saudara dan saya yang adalah anak-anak Tuhan ini. Anak-anak Tuhan. Nah, lihat ayat ini, Ibrani 10 ayat 25 lebih dulu, ayat terkenal. Ibrani 10 ayat 25. Perhatikan teks itu. Kita baca ya. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Sampai situ dulu. Kalimat ini menarik. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Sekarang saya tanya. Kalau ada kata seperti dibiasakan oleh beberapa orang, itu sedang terjadi atau belum terjadi? Sedang. Berarti orang-orang yang biasa tinggalkan persekutuan itu, saudara, ini berlangsung terus ini. Mulai dari Yudas terus datang, saudara, di dalam kitab Ibrani ya, ini terus berlangsung ya, ini terus terjadi. Ada orang-orang yang membiasakan diri untuk tidak ada dalam pertemuan-pertemuan, atau menghindar, atau pergi, atau tinggalkan pertemuan-pertemuan, kumpulan orang percaya, pelayanan orang-orang percaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu diingatkan, kalimat terakhir ini penting karena rupanya ini bersifat praise ya, karena ada kalimat ini, perhatikan. Marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan, dikatakan yang mendekat. Ini hari Tuhan, ini hari kiamat itu, hari kedatangan Kristus. Nah, saya dan saudara waktu kita baca kitab Ibrani, ini kan tulisan sekitar tahun 60 sampai 70-an Masehi. Tetapi saudara, ingat-ingatan ini sudah disampaikan dan bersifat present, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu berarti saudara yang terkasih, bahwa memang sebelum hari kedatangan Tuhan yang kedua kali, banyak orang akan tinggalkan Tuhan, banyak orang akan mundur, banyak orang akan tidak lagi mau ada dalam pertemuan ibadah, banyak orang akan menjadi orang-orang Kristen yang murtad bahasanya, tinggalkan pelayanan. Ibrani 3, perhatikan aja, saudara yang terkasih di dalam Tuhan ya. Kitab Ibrani pasal 3 ayat 12. Kitab Ibrani 3 ayat yang ke-12. Mari kita lihat ayat itu, saudara yang terkasih ya. 1, 2, 3. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Jadi saudara yang terkasih, waspada kita
jangan sampai kita akhirnya jadi orang-orang yang murtad, dikatakan tidak percaya. Nah, ini penting untuk kita semua, untuk menjadi ingat-ingatan bagi kita, ya, supaya menjelang hari Tuhan ini kita harus tambah lebih dekat dengan Tuhan. Saya ulang lagi karena baru 3 orang yang amin. Saya tunggu sampai yang lain adalah memang saya pastikan bukan calon murtad, ya. Saudara ingatlah baik-baik. Jadi lewat ini firman, saudara dan saya diingatkan untuk setia sampai akhir, sampai menutup mata. Amin. Baru 7, 8, naikkan 9. Baik, saya tunggu lagi. Saya ulangi lagi, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini firman mau mengajak kepada kita semua untuk boleh setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kita sekalian. Ya Tuhan Yesus Kristus. Penting anak-anak Tuhan, ya, saudara yang terkasih. Nah, sekarang kita bertanya-tanya, siapakah mereka yang kok tiba-tiba seperti Yudas itu mundur, yang tidak setia, yang tidak lagi ikut Tuhan? Saudara, sebenarnya mereka ini adalah Kristen palsu. Mereka ini cuma Kristen tempelan. Ibrani 3 tadi ayat 12 bilang apa? Mereka itu tidak percaya. Itu ayat jelas. Saudara, kalimat itu penting. Tidak percaya. Berarti kok bisa mereka tidak percaya mereka ada dalam kekristenan? Ya, mereka sebagai bahasa orang Kupang. Orang Kupang biasa bilang kas kabur air. Jadi dia memang ada di kotong, ada kas kabur air. Dia sebenarnya bukanlah Kristen itu. Hanya dia kas kabur air, pura-pura jadi Kristen, pura-pura jadi pelayan, pura-pura saudara ada di dalam gereja, tapi dia sebenarnya orang tidak percaya. Itu Yudas. Lebih terang ini ayatnya, 1 Yohanes 2. Perhatikan ayat 18 dan 19. Saya minta jemaat bacain ayatnya, 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19. Ya. 1, 2, 3. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Kalau semuanya sungguh-sungguh, itu ayat bilang niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, buktinya mereka sudah pergi, mereka sudah tinggalkan, mereka sudah tidak ada lagi dengan kita. Itu berarti bukti bahwa mereka sebenarnya tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Bahasa yang saya pakai, dongkas kabur air. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, padahal mereka adalah antikristus. Antikristus, saudara yang terkasih, itu ayat jelas itu. Banyak antikristus, bukan satu, banyak. Many people, itu bukan satu orang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi Yudas sebenarnya antikris. Lewat. Masih ada muncul lagi antikris berikut. Banyak. Siapa mereka? Ya mereka yang main-main kekristenannya. Mereka yang tidak sungguh-sungguh di dalam kekristenan. Sebab yang tidak sungguh-sungguh itu pasti mundur. Ibrani 10, 38, 39. Tampilkan ayat itu. Ibrani 10, 38 dan 39. Ibrani 10, 38, 39. Ya, jemaat 1, 2, 3. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka
maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ya, jadi kalau ada orang yang mengundurkan diri pasti binasa. Itu ayat bilang. Ya. Tapi kita bukan orang yang mengundurkan diri. Kenapa? Karena kita orang yang percaya. Sebab kalau kita tidak percaya, kita pasti mengundurkan diri. Itu bahasa kontrasnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi penting sekali hari ini kita semua mau diingatkan oleh firman Allah supaya kita benar-benar tambah hari tambah percaya sungguh-sungguh dengan Yesus. Tambah hari kita percaya sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh, karena ini modal untuk saudara tetap bertahan. Tanpa ini tidak bisa kita. Pasti saat-saat akan lari. Saat-saat akan lari. Modalnya adalah memang harus percaya tambah hari tambah sungguh-sungguh. Tambah hari mesti beri hidup kepada Tuhan. Tambah hari lebih lagi sungguh-sungguh. Nah, percaya sungguh-sungguh itu sebenarnya pengertiannya sederhana. Percaya sungguh-sungguh itu semakin hari beri hidup kepada Tuhan. Itu saja. Sudah. Semakin hari menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Itu namanya percaya sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya sebagian yang kita serahkan, seluruhnya, totalitas hidup kita serahkan. Itu namanya percaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua pernah nonton balap MotoGP? Pernah ya? Saudara mungkin pernah dengar nama besar Valentino Rossi, pernah dengar nama besar Stoner, pernah dengar nama besar siapa lagi? Max Marquez. Saudara yang terkasih. Nah sekarang saya tanya, kalau saudara tiba-tiba nonton di sirkuit, ya anggap saja di Mandalika lah, kan dekat atau NTB saja. Kalau saya lihat di Italia, kapan pi kan? Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Begitu kita nonton di Lombok, ya di Mandalika, tiba-tiba saudara setelah Max Marquez itu sampai di finish, lalu saudara yang terkasih, kita lihat kan tadi bagaimana dia punya cara balap, lalu saudaraku dia akhirnya sampai di finish dengan mencapai juara 1. Ya, saudara yang terkasih, lalu tiba-tiba Max Marquez bilang begini sama salah satu di antara kita, ngomong saja namanya Yono. Yono, mau gak saya ajak kamu keliling-keliling sirkuit pakai motor ini? Sudah saya rasa kita pikir panjang. Ini kalau yang ajak adalah Maxim Atambua, kali kita mau naik. Yang saudara yang terkait, tapi ajak ini yang lari maka punya ya. Kita rasa kepikiran, dia mau naik dan lihat tuh. Ya saudara terkasih, kecuali waktu saya nonton dan lihat, maka waktu ada nonton mamai waktu dia lagi balap, baru tiba-tiba dia ajak waktu mari kita sama-sama ada di sirkuit. Kita rasa waktu pikiran panjang. Ya saudara terkasih, karena apa ya? Karena kita kan tidak mungkin mempercayakan diri kita kepada dia. Sekalipun mungkin kita tadi berteriak, dia hebat, dia luar biasa, dia bawa motornya canggih, mantap, punya, pokoknya dasar. Tapi kita belum tentu memberi hidup kita atau memberi diri kita dibonceng oleh dia di sirkuit Mandalika saja. Cari kerjaan mengkali. Atau saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, orang Kristen itu banyak percayanya modelnya begitu. Itu percaya penonton. Saudara, kita kalau Kristen hanya cuma dia yakin oh Yesus dahsyat, Yesus luar biasa, Yesus hebat, itu semua orang juga bisa. Tapi bagaimana menyerahkan totalitas hidupmu kepada Tuhan, menyerahkan sungguh-sungguh, itu baru namanya percaya. Amin. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi tak usah pikir banyak, percaya karena pokoknya percaya itu adalah serahkan hidup sama Tuhan. Apa-apa saudara berikan hidupmu kepada Tuhan, itu namanya percaya. Nah sekarang kita lihat, memang si Yudas itu tidak percaya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Sekarang kita mulai dengan beberapa catatan tentang bagaimana Yudas yang akhirnya mundur. Ini adalah saudara langkah-langkah kemunduran. Ini adalah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, step by step pengunduran daripada seorang yang bernama Yudas. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Yang pertama, mari kita buka ayat yang tadi kita sudah baca di awal, ayat yang ketiga, Lukas pasal 22.
ayat yang ketiga. Lukas 22 ayat 3. Oke, sudah temukan, katakan amin. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Sampai situ. Tanya samping kiri kanan, yang masuk sekarang siapa? Baik, perlu cek. Saudara dengar baik. Kapan itu Yudas itu, iblis itu masuk di dalam diri Yudas? Itu waktu lagi perjamuan. Yohanes 13. Nanti saudara mulai baca ayat 27 dan seterusnya. Itu jelas di situ tuh waktu lagi perjamuan. Yang pimpin perjamuan bukan Petrus. Yang pimpin perjamuan bukan Anis, bukan. Yang pimpin perjamuan Yesus. Tetapi saudara lihat, yang masuk di dalam diri Yudas apa? Iblis. Apalagi cuma Ibu Marta. Saya yang pimpin perjamuan. Yesus loh. Setan bisa masuk. Ini penting ini, saudara. Dan ini saya ulang lagi, bukti bahwa memang dia tidak percaya sungguh. Kalau dia percaya sungguh, maka bukan yang masuk adalah setan. Yang masuk harus Tuhan, Roh Kudus, Roh Allah, kuasa Allah yang masuk di dalam dirinya. Ada amin. Saudara yang terkasih, jadi saya tidak yakin, sorry saya ngomong ini apa adanya. Saya tidak yakin waktu orang kebaktian semuanya adalah Roh Kudus yang masuk. Sebab setan yang masuk. Tapi dulu, bilang dulu saya pikirkan, pastikan ini hari tidak ada. Nanti kita akan lihat ya, saudara. Yang karmana, yang setan masuk itu model karmana. Nanti kita lihat. Alkitab itu ngomong terang-terang semua. Ya. Sebab ternyata kita selama ini itu setan yang masuk. Nah, itu sudah bertobat. Ya, sudah. Dan sampai ada hari Minggu di gereja, tapi pulang bukan Roh Kudus, ya, setan yang masuk. Setan yang kuasai. Ini menarik untuk kita soroti, saudara. Waktu saya baca ini ayat, saya merenungkan, ya kok bisa ya? Pasti beta sudah mulai analisa, menarik benang merahnya dengan zaman sekarang. Ya, saya tidak tahu waktu itu. Pasti waktu berdoa tuh kami berdoa setan-setan yang ada di sekitar dalam nama Yesus kami ikat, kami hancurkan, kami patahkan, begitu biasanya kita doa. Setan dari mana datang? Setan mulai kerja. Setan masuk di dalam diri Yudas. Iblis masuk di dalam diri Yudas. Saudara, menarik kita memperhatikan kata iblis di sana. Itu dipakai kata diabolos dalam bahasa Yunani. Diabolos itu artinya penipu. Dan seturut dengan Yohanes 8, saudara, ini penipu kelas kakak. Ini bapaknya penipu. Jadi rupanya dalam kebaktian itu, atau di dalam perjamuan itu, di dalam persekutuan itu, Yudas sedang kena tipu tuh. Yudas sedang dibisiki, Yudas sedang dikatakan sesuatu yang mulai menipu dirinya, yang dia tidak sadar. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah cikal bakal setan mau masuk. Jadi dia mulai dengan penipuan. Anda dengar baik-baik. Kenapa orang dalam kebaktian setan bisa masuk? Karena seringkali dia tidak memberi dirinya kepada kebenaran, tetapi dia memberikan dirinya kepada penipuan setan. Itu berbahaya, anak-anakku. Makanya kita harus betul-betul waktu ada di dalam gereja, waktu ada di dalam persekutuan, waktu kita sedang menyembah Tuhan, waktu kita sedang memuji Allah, waktu kita sedang dengar firman Allah, kita mesti beri hidup kita bahwa saya mau menerima kebenaran yang bukan berasal dari dunia ini, tapi yang datang dari surga. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Anak-anakku, itu iblis tidak akan mendapat kesempatan karena trik
menipu anak-anak Tuhan. Itu yang membuat orang seringkali dikuasai oleh kegelapan, oleh iblis, sehingga bukan Roh Kudus yang masuk di dalam diri orang itu, tetapi roh setan yang menguasai orang itu. Dan kalau Anda dikuasai oleh Roh Tuhan, maka Anda akan mengalami yang damai sejahtera, sukacita, mengalami kebahagiaan, mengalami sesuatu yang menyenangkan, saudara. Tetapi waktu Anda menerima kuasa kegelapan, roh jahat, iblis yang ada, Anda akan mulai gelisah, tidak nyaman, tidak tenang, tidak ada damai, tidak ada bahagia. Itu akan mulai menghantui hidupmu, dan itu terjadi dalam diri Yudas. Anak-anak Tuhan. Nah, sekarang saya beri contoh kasus tentang bagaimana roh setan masuk di dalam diri seseorang. Ya, 1 Samuel 16, perhatikan ayat 14 mulai sampai dengan ayat yang ke-23. Ini ayat cukup panjang, saudara yang terkasih. Tapi kita mau perhatikan karena ini menarik untuk kita soroti. Ya, saudara lihat Samuel 16 ayat 14 mulai. Kita bergantian. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Next, ayat 15. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku, menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa aman. 17. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Dia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. 17-19. Kemudian Saul mengirim surat pada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. 20. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing. Maka dikirimkan nyala itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai, mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. 23 terakhir jemaat. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Saudara perhatikan, ada kalimat di sana, Saul merasa lega dan nyaman. Itu berarti sebelumnya dia tidak lega dan dia tidak nyaman. Ayat 16 juga, saudaraku, dari 1 Samuel 16, itu kalimat itu membuktikan bahwa sebenarnya Saul sedang ada dalam suasana yang tidak sedang baik-baik. Ayat 16, 1 Samuel 16. Ya, di situ dikatakan, maka engkau merasa nyaman. Jadi kalau Daud tidak main kecapi, Saul terganggu. Kenapa? Roh jahat kuasai dia, roh setan kuasai dia. Jadi saudara dengar baik ya, kalau roh jahat itu masuk di dalam seseorang, maka yang pertama, saudara, yang pertama, ingat baik-baik, Anda akan merasa gelisah, tidak nyaman, tidak tenang, tidak damai, tidak bahagia. Itu tanda roh jahat menguasai seseorang. Ada amin? Jangan tunggu babusa dulu. Orang bilang, ini babusa, itu baru aja. Bukan. Yang gak mata lalu kemudian babusa keluar, itu nanti nomor sekian. Ya saudara, yang pertama itu, saudara kalau sudah mulai rasa, datang kebaktian, padahal judul khotbahnya adalah jangan khawatir, Allah menyertai. Tapi dia pulang, pikiran kacau balau, tidak tenang, tidur tidak nyenyak, bolak-balik. Saudaraku, ini perlu dipertanyakan. Tadi itu Roh Kudus yang masuk atau roh jahat yang masuk? Karena waktu dia dengar firman,
Pasti setan bisik dia, tipu dia. Itu jadinya itu hotot terkaya, masalah darah. Ya saudara, sekarang suasana ekonomi susah. Itu setan akan bisik terus. Jadi tergantung sekarang saudara terima mana, Roh Kudus atau roh setan. Kalau saudara terima Roh Kudus, pulang saudara yakin dengan kebenaran. Aku percaya Allahku adalah Allah Immanuel, Allahku adalah Yehova Rafa, Allahku adalah Yehova Jireh, Allahku adalah Yehova Shalom. Ya saudara, itu kalau kita terima firman dan Roh Kudus. Tapi kalau Anda terima roh setan, pulang pada Esau. Terganggu terus, gelisah terus, tidak tenang terus, saudaraku, tidak damai terus, tidak nyaman terus. Itu tanda Anda sedang dikuasai oleh roh kegelapan. Tanya sambil kiri kan, waktu kau pulang ibadah rasa apa? Kalau Anda pulang ibadah dan hanya dia, ya saudaraku, keluar dari gereja langsung tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Itu keren ya. Saudara terkasih dalam itu berarti Roh Kudus masuk itu. Ya, itu Roh Kudus masuk. Tapi kalau kau pulang lapor ke Tuhan, aku gacor, ayolah. Kalau kau pulangnya lapor ke Tuhan terus, karena Tuhan, itu tanda roh setan yang kuasai kau. Ya saudara terkasih. Karena kalau saudara dengan lagu lapor ke Tuhan, itu sebenarnya bernada negatif. Ya. Nadanya negatif, bahkan berbau pornografi, porno. Iya kan? Dia bilang kan, saya teliti itu kata-kata lagu. Selalu lagu yang keluar viral, saya pasti lihat. Lagu ini apa? Saudara. Kayaknya, saudara. Lupa mantan yang lama. Ya, akan itu lupa mantan yang lama, sekarang sudah ada yang baru. Itu maksud apa? Sudah terkasih. Jadi kita semua yang ada ini butuh sekali lagi. Makanya kalau Roh Kudus masuk tuh orang itu akan rajin ibadah, rajin pelayanan. Kenapa? Dia rasa bahagia. Dia rasa kayak ada jalan keluar. Dia rasa ditolong Tuhan. Tambah dekat Tuhan, tambah nyaman. Tambah dekat Tuhan, tambah luar biasa. Mana mau jauh dari Tuhan? Dia pasti tambah dekat Tuhan. Dia pasti tambah rajin. Dia pasti tambah setia. Karena yang masuk Roh Kudus. Beri tepuk tangan terbaik buat. Tapi kalau Anda mulai ngaco, ya, karena roh setan mulai masuk, Anda akan mulai malas. Pikiran Anda akan mulai sama. Saya pikir waktu yang pulang mau masalah ulang lagi. Ya saudara, pikir waktu yang masalah tambah berat lagi. Sudah nonton tidur di rumah sah. Apalagi hujan-hujan begini, aduh paling enak. Ya karena kamu tidak rasakan Roh Kudus kerja dalam hidupmu. Karena orang kalau rasa Roh Kudus dilihat dari ya. Raja Daud bilang begini, lihat Mazmur 62, perhatikan. Mazmur 62, perhatikan ayat itu ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mazmur 62 ayat yang ke-1, 2. Ya, dibacakan sama-sama jemaatnya. Mazmur 62, 1, 2, 3. Untuk pemimpin kedua, menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatan. Hanya dekat Allah kita tenang. Nah, bagaimana kita mau jauh dari Tuhan? Semakin kita rasa tenang, kita semakin suka dekat Tuhan. Lihat ayat yang kedua, saudaraku, 1, 2, 3. Dialah burung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, ini yang ngomong di raja. Apa yang dia senada? Uang ada, harta ada, kekayaan
kasih ketenangan Tuhan, yang bisa beri dia jaminan Tuhan. Makanya saudara yang terkasih, Daud punya pengalaman bukan saudara nanti dia jadi raja. Sejak kecil dia sudah memang bergantung sama Tuhan. Dia memang sudah menyerahkan totalitas hidupnya kepada Tuhan. Ya, sehingga memang Roh Allah itu ada menyertai dia. Roh Allah itu tinggal di dalam dia. Jadi saudara coba itu dulu. Ingatlah baik-baik. Jadi kalau mau setia dengan Tuhan, mesti rasa dulu Roh Kudus kerja di dalam hidup. Mesti buka hati untuk Tuhan masuk tinggal di dalam hidup dulu. Kalau betul sudah buka hati untuk Tuhan masuk tinggal dalam hidup, bagaimana betul bisa bertahan? Betul punya kekuatan. So, betul ini semua lemah. Kita semua ini terbatas, saudara. Karena itu memang kita butuh yang namanya Tuhan bekerja di dalam diri kita. Makanya saya ulang lagi, kalau saudara tidak mau mundur setiap kali ada dalam suatu pertemuan atau dalam hal apa saja, buka hati untuk Tuhan. Biarkan Tuhan masuk tinggal di dalam diri kita, saudara. Karena itu yang akan bisa buat kita bertahan. Itu yang akan buat kita terus ada. Sebagaimana kita ada di dalam Kristus itu karena sekali lagi adanya kuasa Allah. Makanya kita berkata dalam 1 Korintus 6, pasal yang ke-3 ayat 16, itu bahwa kita ini diingatkan kita ini bait Allah. Kita ini adalah rumah Allah yang mana Roh Kudus diam di dalam kita. Ya, 1 Korintus 3:16. Kita baca saja itu ayat 1 Korintus 3 ayat 16. Oke, dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi orang percaya itu sekali lagi dia punya hidup itu dimateraikan oleh Roh Kudus. Ya. Jadi Roh Kudus itu ada di dalam diri, tidak bisa terpisah dari Roh. Jadi kalau saudara mulai terpisah dari Roh Kudus, kalau lagi kesempatan setan masuk, berarti sudah hidup kita akan kocar kacir. Jadi kita akan mulai mundur step by step. Pertama, iblis mulai menitipkan kekhawatiran, kecemasan, keraguan. Ya, sudah lama kelamaan kita mulai rasa diri sudah tidak nyaman di dalam Tuhan. Ya, lama-lama kita rasa mau pelayanan itu jadi beban. Kita akan mulai rasa ternyata tidak enak ikut Tuhan. Dan sebagainya, setan memang terus mengintimidasi Anda dan saya. Sehingga akhirnya kita puncaknya, Yudas mati bunuh diri. Karena suami bingung mau apa lagi, bunuh diri sudah. Tadi pagi saya dikirimi video baru saja, sudah sekitar jam 6 atau setengah 7 tadi. Ya, ada kapten kapal di Sibolga bunuh diri, gantung diri di kapal. Kapten. Ya, lalu istri saya bilang begini, kok ini kirim video bunuh diri, ini maksudnya yang kirim ini mau bunuh diri. Saya kadang-kadang masalah itu bisa buat orang ada di dalam suatu tekanan. Tapi tergantung, waktu Anda ada dalam masalah, serahkan hidup pada siapa. Kalau pada Tuhan ada jalan keluar. Kalau pada Tuhan ada saudara kemenangan. Kalau pada Tuhan saudara akan lihat yang namanya kenyamanan, kebahagiaan, ketenangan. Tapi kalau saudara salah, buka hati pada setan, iblis wadah kepada kebinasaan. Ya, dan tidak salah ini. Jadi semua yang bunuh diri itu sudah pasti masuk neraka. Sama apa adanya. Jadi sebelum saudara bunuh diri, pikir panjang dulu. Tidak ada rencana hari mau bunuh diri. Karena sudah pasti setan. Saya selalu bilang tidak ada Roh Kudus bisik di hatimu. Hidup susah, ayo ambil tali jemuran. Tidak mungkin. Kalau Roh Kudus bisik itu balik, hidup susah, ambil hanger coba. Hanger bukan mungkin karena hanger pak. Kalau iblis suka lihat dia bisik, ambil tali jemuran. Lihat
itu bangunan gereja itu tiang cukup besar tinggi, lebih sudah VA medis itu supaya menjadi viral di Atambua, bukan untuk ini satu-satunya di muka gereja guys. Ya butuh kemuliaan. Hati-hati saudara. Ya. Jadi karena itu buka hati untuk Tuhan untuk berdoa. Setiap kali datang ibadah, terus berdoa masuk. Biar tadi pertama Tuhan dia lama. Oh masa? Ya, kita mesti jujur dengan Tuhan Allah. Amin. Mesti tahu sih. Beri hidup itu kepada masuk, masuk. Saudara yang terkasih. Itu hal pertama ya. Jadi tidak boleh buka diri pada setan. Tutup rapat kalau untuk Tuhan buka lebar-lebar. Amin. Nah, ya, saya ingatin aja tuh. Sabar 2 Korintus pasal 6. Perhatikan ya, saudara yang terkasih, ayat yang ke-4. 2 Korintus 6 ayat 5 coba. Bukan ayat. Terus 6. 2 Korintus. Sabar ya, itu ayat. Mulai ayat 2 coba, ayat 2. 2 Korintus 6 ayat 2. Perhatikan, saya bacakan dulu ayat ini buat kita sekalian. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Jadi ini hari sebenarnya Tuhan mau tolong kita. Hari penyelamatan, tapi Tuhan mau kita buka hati selebar-lebarnya. Perhatikan ayat 3. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terus 4. Coba lihat cek ayat berapa ya? Coba lihat ayat yang ke-7 pada 8. Saya lupa persis, tapi ada ayat yang berkata buka hatimu selebar-lebarnya. Coba 7. Itu mesti sampai itu ayat 6 ayat 7 8 mungkin. Ada kalimat itu. Bukan. Oh 11. Bagus. Oke. Tampilkan. Nah, ini kita baca. Ya, ini bagus ini. Ya, saudara lihat. Oke, jadi Tuhan ini mau selamatkan kita nih. Tuhan ini mau tolong kita. Ini waktunya waktu perkenanan. Itu ayat bilang ya. Tapi ini penting. Ayat 11. 1, 2, 3. Kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Ayat 12. Ya, saudara yang terkasih. Ayat 12. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kami. Jadi saudara, ini maka kesimpulannya begini. Jemaat yang ada di Korintus itu dia tidak buka hati untuk Tuhan ya. Padahal Paulus ini melayaninya total. Ini Priscilla, Aquila melayaninya total ya saudara. Mereka beri yang terbaik sungguh-sungguh, tetapi hati orang Korintus itu dari buka. Padahal Tuhan mau selamatkan, Tuhan mau tolong, Tuhan mau lakukan sesuatu, tapi hati mereka dari buka. Anak-anak Tuhan. Lanjut ayat yang ke-13. Saudara yang terkasih. Ya, 1, 2, 3. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah. Ulang, mulai dari kata bukalah. 1, 2, 3. Bukalah. Itu. Kadang-kadang saudara yang terkasih, ibadah ini sudah dirancang dengan begitu baik, ya. Pengkhotbahnya sudah siap bagus, tapi jemaatnya hatinya sempit sekali untuk Tuhan. Itu jemaat Korintus itu. Paulus ini kurang apa? Dia beri semua totalitas untuk pelayanan, untuk jemaat di Korintus. Dia rela bahkan tidak ambil kolekte dari jemaat itu. Saudara yang terkasih, saya tidak puas dia kasih tahu dalam 1 Korintus 9, tapi dia tidak ambil. Hanya rela berkorban. Tapi di jemaat ini memang kurang ajar betul-betul. Hati tutup sekali. Hati. Kadang-kadang Tuhan caranya begitu ya. Anda pulang dengan sekali lagi hati terbuka bagi setan. Waduh, jahat. Itu sama kayak Yudas itu. Itu sama seperti Yudas.
Ya, jadi kita ini sekali lagi ayo buka hati dengan lebar-lebar. Kalau Tuhan mau nyatakan kuasanya, penyelamatannya, beri hati sudah, beri hidup sudah. Biarkan roh Allah itu masuk di dalam hidup kita. Ada yang benar terkait dengan Yesus. Saya ingat lagu telepon Roy yang mengatakan begini, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku. Siapa? Ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku. Ya Yesus. Amin. Ya. Lagu-lagu begini mesti dinyanyikan juga digeser. Karena saya tahu, saudara, ini lagu kalimatnya sedikit, tetapi maknanya dalam. Jadi kita minta Tuhan masuk kita punya hati, tinggal di dalam kita punya hati. Ada amin? Saudara terkasih dalam Tuhan. Kedua, apa yang kita pelajari dari Yudas Iskariot sampai akhirnya dia tinggalkan Tuhan? Jadi pertama, dia buka hati untuk setan. Kedua, perhatikan Lukas 22 itu ayat yang keempat. Lukas 22 ayat yang keempat. Begini firman Allah. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Saudara yang terkasih, menarik ya. Tadi di ayat 3 mengatakan bahwa dia ini adalah salah satu atau seorang dari murid Yesus. Tadi dia ada di dalam kumpulan 12. Ketuanya adalah Yesus. Saudara, pengajarnya adalah Yesus. Tapi sekarang dia pergi, dia kumpul dengan imam-imam kepala, kepala-kepala pengawal bait Allah yang notabene ini adalah musuh-musuh Tuhan Yesus. Orang yang kontra dengan Tuhan Yesus, orang yang tidak sejalan dengan Tuhan Yesus. Yang Yudas juga tahu kalau mereka pelayanan yang suka tentang, yang suka blok, yang suka tutup, yang suka blacklist, itu adalah ini manusia-manusia. Tetapi Yudas pergi gabung dengan mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Yang kedua, dengar baik-baik, saya kasih kesimpulan. Orang kalau saudara mau mundur atau mau tinggalkan Yesus, itu dia mulai agak aneh. Agak anehnya apa? Tadi dia suka dengan persekutuan yang benar, sekarang dia tidak suka dengan persekutuan yang benar, tapi lebih suka dengan persekutuan yang salah, kumpulan yang salah, kumpulan yang tidak benar. Itu dia akan berada di situ. Anak-anakku, itu cikal bakal orang mengundurkan diri, cikal bakal orang nanti sudah murtad, cikal bakal akan tinggalkan pelayanan. Anak-anak Tuhan, ini menarik untuk kita sorot. Sebab itu kita orang Kristen ini mesti sadar benar, ya, bahwa kita mesti ada menjadi orang-orang yang terus suka dengan yang namanya persekutuan yang benar, dan mesti anti. Saya pakai kalimat itu, anti dengan persekutuan yang tidak benar. Mesti sungguh-sungguh di persekutuan yang benar. Kalau di persekutuan yang tidak benar, tidak boleh kita sungguh-sungguh. Anak-anakku, sebab kalau kita sudah terpesona dengan persekutuan yang tidak benar, aduh, ini bahaya sekali anak-anak Tuhan. Ya, saya lihat orang-orang yang mundur itu begitu. Ya, sudah dibaptis, ya sudah serahkan hidup untuk melayani Tuhan, ya, tapi dia suka masih duduk di deker, ya toh? Masih suka duduk-duduk dengan tukang mabok dong, masih suka yang over gelas. Ini lama-lama akan kembali. Lama-lama akan kembali. Ya sudah. Kalau di gereja dari awal-awalnya itu rajin, setia, lama-lama dia mulai mundur
Ya sudah. Awalnya itu dia duduk di bangku nomor 2 dari gembala. Terus dibuka pintu, minta maaf ya dibuka pintu bukan dia. Ya itu biasanya begitu. Tapi kalau di pesta dia betah sekali. Ya sudah, istri semua kuat. Sudah. Mesti acara. Setan harus mulai. Saudara terkasih, kita tanda-tanda. Dia udah seperti itu. Kita ini mesti tahu memang kita tinggal di dunia, tapi kita bukan orang dunia. Kita memang ada di dunia, tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lebih terikat dengan warga kerajaan Allah. Kita mesti lebih suka dengan hadirat Allah. Kita lebih suka dengan kumpulan orang benar. Itu baru jelas. Kenapa? Karena ini 2 ciri ini mesti ada. Dengarkan baik-baik, saudara. Kalau orang benar itu ada di kumpulan orang berdosa, dia mesti rasa tidak betah. Itu baru betul. Lalu ya kenapa saya bilang begitu? Karena orang berdosa itu kalau ada dalam kumpulan orang benar, dia tidak betah. Jadi saya pastikan begini, jemaat dengar baik-baik. Kalau Anda datang gereja, Anda suka gelisah di gereja, Anda bukan orang benar. Anda itu orang berdosa. Tapi kalau duduk di bawah pohon asam Anda lama, itu Anda memang betul. Agak aneh. Mazmur 1 ayat 5, tangan begitu ayat. Ya, tidak ayat ya. Mazmur 1 ayat 5, orang benar, orang berdosa tidak suka duduk di bawah. Lihat ayat. Mazmur 1 ayat 5. Jemaat baca kerja-kerja 1, 2, 3. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Begitu pula itu menjelaskan yang sebelumnya. Tidak tahan itu. Ya. Jadi orang berdosa tidak akan tahan. Makanya kita selalu ngomong apa adanya, saudara. Kalau dia masih tukang mabok laru, dia masih tukang sudi sambrok, dia tidak tahan. Apalagi ibadah 3 jam, dia gelisah. Beta yakin. Kau beta di mantan, dia tahu. Kita ibadah di GPPS dulu, yang ada di pasar Taruh Patus, itu pasti otak ya. Saudara, itu kalau hotus selama itu beta mulai gelisah. Kenapa? Beta rokok di mana taruh di bunga gereja sana. Beta kapan mau keluar cepat, beta mau pitarik ini. Anak-anak itu pasti otak itu bisa cari-cari saya di kos. Ya, kalau saya sudah mulai tenggelam itu dia mulai datang cari. Karena dia cari lari kabur hilang. Ya. Anak-anak Tuhan. Saya sebelum tahun berapa waktu Natal di sini sawah berarti ada. Ya. Kalau kemudian ketemu dia, kau bisa jadi pendeta juga. Saya jadi pendeta. Kalau kita ada persekutuan yang salah, perkumpulan yang salah, kita tidak akan bisa bertahan. Tidak bisa bertahan. Anak-anak itu, itulah sebabnya lama-lama orang ini pasti murtad, lama-lama jadi antikris, lama-lama jual Yesus. Ya. Jadi coba kita semua hari ini coba pikirkan. Jadi tidak ada orang yang tiba-tiba langsung hilang. Kadang-kadang itu step by step. Sudah melalui sebuah tahapan kecil. Ya. Nah, kita mesti Tuhan, saya mau seperti yang dikatakan oleh Mazmur tadi kuat. Mazmur 84 ayat yang ke-11. Ini ayat 10 di ini apa? Elektronik ya. Coba tampilkan dulu. Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-10, betul, ayat 10. Ya, di elektronik itu ayat 10. Ya, oke, sama-sama kita baca ini ayat 1, 2, 3. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Itu. Bani Korah bilang, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan. Pelataran itu apa? Halaman itu. Halaman saya di Susena. Apa
Kenapa di halaman? Karena beda ya. Kalau dulu ibadatnya orang Israel itu, yang namanya jemaat itu tidak boleh masuk ruang kudus dan ruang maha kudus, nggak bisa. Mereka hanya ada di halaman. Makanya ini ayat bilang lebih baik 1 hari di pelatarannya. Lalu saudara jangan terjemahkan, saya juga mau pergi gereja tapi di halaman saja. Amin. Boleh gila itu. Ya, itu dulu. Ya, karena jemaat tidak boleh masuk. Yang boleh masuk itu hanya suku Lewi. Itu juga mereka hanya ada di saudara seputaran yang namanya ruang kudus. Untuk persembahkan korban, siap roti, pertunjukan, ya, bakar dupa. Yang masuk ruang maha kudus itu cuma 1 orang, imam besar. Yang lain tidak boleh. Saudara terkasih, makanya ada ayat ini, lebih baik 1 hari di pelatarannya. Jadi saya ulang, itu tidak boleh ditafsirkan untuk hari ini. Nanti anak aja datang parkir motor, tidur dalam motor. Aku tak berkata di pelataran, jadi haram. Kalau kita sekarang mesti masuk sampai dalam. Amin. Kenapa? Karena Ibrani bilang, oleh darah Kristus kita sudah beroleh keberanian untuk masuk ke dalam ruang maha kudus. Amin. Dulu hanya di halaman, senang-senang apalagi sekarang Tuhan buka jalan masuk sampai dalam. Berugi kalau Anda hanya di parkiran. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Itu sama kayak Anda mau nonton di bioskop, ya saudara tuh atau mau nonton konser, ya orang bilang sekarang kelas VIP bebas gratis. Tapi bilang biasanya ekonomi saya lebih baik. Itu bodoh. VIP gratis, kok mau pilih ekonomi bikin apa? Jadi anak-anak Tuhan, kita mau ada dalam persekutuan. Indah itu. Jadi kalau saudara semakin tinggal di dalam persekutuan, saudara akan merasa nikmat. Saudara akan mau keluar lagi itu. Orang kalau semakin saudara di dalam Kristus, kalau dia sudah tertanam, dia tidak mau lari. Amin. Dia akan terus bertahan di situ. Maka itu akan setia sampai akhir. Mau apa datang, mau bencana, mau kelaparan, mau aniaya. Paulus berkata dalam Roma 8 itu, mulai dari ayat yang ke-31 mulai, saudara, mau apa saja tidak bisa pisahkan aku dari kasih Kristus, dia bilang. Ya karena memang dia sudah berakar, benar-benar sudah di dalam persekutuan yang benar dan anti persekutuan yang salah, anti kumpulan yang salah. Itu naluri orang percaya. Anak-anak, dulu memang kita di situ, dulu memang habit kita, kesukaan kita, tapi sekarang anak-anak, saya mungkin sudah pernah saksi di tempat ini, saya orang tidak usah undang pesta sepi, tidak usah undang, saya pasti datang. Tapi sekarang saya tidak mau. Betul. Kalau saya sampai perasaan untuk pergi, saya pergi. Tapi itu pun hanya pas makan. Habis makan masuk pun. Bahkan itu kadang-kadang saudara terkasih, karena kita, ya kalau sudah mulai kita akan ini dan segala macam mulai gila-gila. Ya sedangkan kalau mau lari 2 orang sekaligus keluar itu kan kurang enak. Jadi kita set istri kadang-kadang bilang minta duluan, habis itu 5 menit atau 10 menit kemudian bisa ikut lagi. Kita tahu kita. Karena memang kita punya habit beda, kesukaan kita beda. Kita tidak boleh betah di situ. Apalagi kalau yang ini sampai MC bencong itu lebih gila lagi. Sampai selalu ngomong ya, sudah kalau nanti ada yang mau menikah di sini, saya undang MC bencong lah. Bagian dari orang normal atau tidak, saya juga. Jadi apa buat ini kan banyak yang kondang-kondang itu. Datang dia pun jas pink, celana pink. Ladies and gentlemen, menyambut ratu dan raja, raja dan ratu semalam. Sementara dia mulai pimpanya impian dok segala macam. Dia begitu sekarang pusing.
saja. Saudara, kita itu berbeda. Mesti tahu itu. Lebih baik saudara bikin acara pesta tuh, ya saudara, boleh lah. Tapi undang pendeta khotbah salib bagus. Ya. Bikin KKR kan free itu. Ya. Hadirilah resepsi pernikahan. Tahu usah bilang anak KKR, tahu usah. Udah resepsi pernikahan, datang semua kibas. Tonton WL maju. Saudara-saudara, kita perlu muji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Bagus ya, saudara. Amin. Saya pernah ngomong, kadang-kadang orang banyak yang mesti keren sampai bisa 3 ambil. Baik. Tapi waktu pernikahan dia kasih berapa di gereja? Untuk dia mencet kau bayar 4 juta. Untuk yang normal begini kau tidak kasih. Ya, jadi kita harus tahu persekutuan yang benar, persekutuan yang salah. Kita orang Kristen, anak-anak Tuhan. Makanya Paulus itu bilang begini ya, Galatia 1 ayat 10. Ya, saudara saya nanya dulu, Galatia pasal 1 ayat 10. Cari perkenanan Tuhan. Apa yang Tuhan suka, bukan apa yang manusia suka. Ya, 1, 2, 3. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah mencari kesukaan manusia atau kesukaan? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah Hamba Kristus. Dia tidak mau tahu. Makanya saudara dia nyatakan kebenaran. Mati ayat 14 coba Galatia 1 ayat 14. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semoga tidak salah saya sebut tadi. Ya, perhatikan 1, 2, 3. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju daripada banyak teman yang sebaik dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Jadi kalau seorang adat istiadat, misalnya ada yang lawan yang salah, Paulus itu. Tapi begitu dia jadi Kristen, dia tidak pakai itu lagi. Amin. Kadang-kadang kita masih suka Kristen, tapi ingat ada nenek moyang. Hei, kau hidup di nenek moyang sama saja. Hidup dalam Kristen nenek moyang terus. Paulus berada. Tinggalkan. Kenapa? Tetapi waktu ia saat itu huruf besar. Siapa? Yesus, Tuhan Allah, yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh karena kasih karunia. Ini penting, saudara. Kadang-kadang orang masih terikat di dunia lama, sudah di Kristen, saya kira masih terikat terus. Kau sih berbeda sempurna kalau lo mau adat selawan beta. Mungkin beta mau kalau pakai potong adat NTT. Ini mau kali tohu. Yang biasa dulu di kepala meja lo. Ini laki ini. Tapi begitu dia dalam Kristus. No, aku cari kesukaan Tuhan daripada kesukaan manusia. Bahkan dia akhirnya jadi lawan banyak orang. Saudara, kalau baca kitab Galatia saya lupa persis ayatnya. Di sini dikatakan begini, apakah dengan menyatakan kebenaran aku menjadi musuhmu? Jadi dia ngomong apa adanya sama orang tidak suka dia. Dia ngomong kebenaran, dia menentang. Saudara yang salah. Karena dia tahu dia ini kelompok persekutuan yang benar. Ya. Dan memang orang kalau dengan persekutuan yang benar, dia mau keluar dari persekutuan yang salah. Dia tidak mau ada di persekutuan yang salah. Karena kalau saudara suka dengan persekutuan yang salah, lama-lama saudara akan tinggalkan persekutuan yang benar. Itu pasti. Ya, Galatia, 2 Korintus tadi, pasal 6, mulai ayat 14. Perhatikan nanti. 2 Korintus 6, ayat 14. Saudara perhatikan ya. Itu memang kita memang tidak ada persamaan dengan itu semua tuh ya. Perhatikan ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya,
Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya, ayat 15, saudaraku. 1 dan 3, persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Beliau? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? 16, saudaraku. Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah baik dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Lalu ayat 17 penekanannya, sebab itu Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. keluar, pisahkan. Amin. Kita tidak bisa tuh anak-anak Tuhan. Ya, sebab kita mau pertahankan kesetiaan kita dengan Tuhan, kesungguhan kita dengan Tuhan. Maka tadi saya bilang di awal, kita jangan jadi Kristen kasabu air. Ya, hanya di gereja, tapi sebenarnya persekutuan kita bukan di gereja. Persekutuan kita di tempat lain. Ya, kita masih terikat dengan yang lain-lain yang cacat. Lama-lama kita akan tinggalkan Kristus. Ya. Tapi kalau kita mau jadi orang percaya sungguh-sungguh, maka dengarkan baik-baik. Habit kita, persekutuan kita, kesukaan kita adalah di dalam Tuhan, adalah dalam kebenaran, adalah dalam hadirat Allah, bukan di tempat-tempat yang lain. Itu Kristen yang akan setia sampai akhir hidupnya. Beri tepuk tangan terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak Tuhan, makanya ada lagu yang mengatakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Kata janji itu bicara soal kebenaran, firman Allah. Jadi kita ini mari terus firman benar, kebenaran. Itu harus ada dalam persekutuan yang benar. Tidak bisa kita, ya. Harus ada dalam persekutuan yang benar. Saya mau tutup bagian yang kedua dengan 1 Yohanes pasal 1 ayat 3. Perhatikan aja. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Bagian yang kedua ini kita tutup dengan ayat ini. Saudara yang terkasih, 1, 2, 3. Apa yang telah kamu lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Karena itu saudara, apa yang kami lihat, Yohanes bilang, apa yang kami dengar itu kami beritakan terus, supaya kamu tetap ada dalam persekutuan yang benar. Amin. Nah, jadi tidak ada unsur kebencian, ya. Kalau Anda dengar firman segala macam, itu sebenarnya bukan ada pendeta yang punya maksud. Tidak lain, tidak bukan hanya ngomong beta, bukan. Supaya lu jangan ada di situ, datang di sini, itu dia maksud. Semakin ada supaya lu dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan dan jauh dari setan, jauh dari persekutuan yang salah. Tinggalkan persekutuan yang salah. Beberapa minggu yang lalu di gereja tempat saya bilang, jadi kalau Anda dengan khotbah yang hanya mau menabungkan Anda ada di gereja setan. Saya sebut itu gereja setan. Ya. Sebab dia tahu-tahu dan berjamaah adalah lari di tanpa maksiat. Saudara yang terkasih, dia berjamaah ada di dunia gelap, tapi dia bukan pendeta. Mendiam sah. Pendeta hanya main ngomong terus. Puji Tuhan, kita semua sekarang diberkati. Ketika aku melihat keluar, semua datang dengan mobil. Puji Tuhan, haleluya. Memang Tuhan beserta kita selalu. Padahal itu ada main gila di luar, judi segala macam, korupsi. Aduh. Tapi gerejanya tidak bicara apa-apa. Itu saya sebut gereja setan. Itu aku mau marah-marah. Sudah terkasih dalam Tuhan. Karena kalau gereja Tuhan mesti begitu. Apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, kami ngomong. Amin. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya saya kadang-kadang sidang. You know sidang? Sidang itu datang tak bunyi. Itu saudara. Kan kalau jemaat, kalau kita suka tahu Bapak mau datang, itu akan semua jadi rohani. Jadi mesti main sidang.
Ya, kadang-kadang sidang itu selalu ada duduk bangku kaki kok tarik rokok. Ini kalau kita lihat, lu hari Minggu siap-siap sudah cuci lu dah. Kau lihat lah. Kita dengarlah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mau diam sah, tanggal karena lu bersepuluhan lancar. No. Anak-anak tuh kebenaran lebih baik kau selamat. Ya, makanya tuh Alkitab bilang lebih baik saudaraku kita serahkan tubuhnya kepada iblis dan rohnya diselamatkan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi ini penting sekali untuk kita semua ingat bahwa sudah tidak ada yang mundur ya. Tahun 2026 ini semua setia, tanpa cinta Tuhan, tanpa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, yang ketiga, ayat 5 dan ayat 6. Saya baca ayat 5 ya, Bapak Mama Saudara. Baca ayat yang ke-6 dari Lukas pasal 22. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ayat 6, jemaat Tuhan, Lukas 22, ayat 6 sekarang. Ayat 6, ya. Jemaat Tuhan bersama-sama ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Ia menyetujui dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Perhatikan ayat 5 di situ dikatakan bermufakat. Saudaraku, kata bermufakat ini berarti mereka sedang rapat. Lalu ambil keputusan. Rapat tentang apa? Tentang suatu program. Ini program. Programnya apa? Programnya adalah dong sepakat mau tangkap Yesus. Program tangkap Yesus dengan uang sejumlah 30 keping perak. Jadi ini programnya, rencana. Dan memang kalau kita melihat Alkitab kita, sudah ada indikasi Yudas ini seorang penyusun program. Dari mana kita tahu? Kalau saudara baca Yohanes pasal 12, waktu Yesus dengan Maria di Betania, lalu Maria saudara terkasih menumpahkan minyak narwastu di kaki Yesus. Apa yang dikatakan Yudas? Yudas bilang begini, wah ini minyak ini Yesus, kalau kita jual maka dia punya harga 300. Ya, kalau 300 dinar, maka ini kita bisa pakai untuk program bantu orang-orang miskin. Berarti kemungkinan ada program di dalam pelayanan Yesus untuk bantu orang-orang miskin. Dan Yudas kan bendahara, maka dia tahu. Saudara yang terkasih. Jadi boleh saya katakan bahwa Yudas ini awalnya ada dalam sistem program yang baik. Dia merancang program yang baik. Waktu duduk rapat, dia yang usul. Tiang dia Bukit Kemuliaan itu. Kalau bisa 2 orang yang belum baru bagus. Ya, itu kuat. Tahan bantingan dari badai, gelombang dan segala macam. Ini saudara yang terkasih. Wah, dia ini menyusun program. Lalu kemudian mulai satu. Tapi bagaimana? Biayanya bagaimana? Lalu kemudian dia mulai jawab. Yudas bilang, aman saja. Tuhan kita besar. Allah kita dahsyat. Kan gitu, saudara. Ini menyusun program ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya tidak tahu di tempat ini. Tapi kalau di gereja tempat saya layani, kita susun program, kita mesti tanya bendahara dulu. Ya kan? Bagaimana budget? Bagaimana uang? Ya bendahara yang akan bicara soal dana. Ini Yudas ini kan dia bendahara. Saudara yang terkasih. Tadi awalnya program bagus, sekarang program mirip. Saya mau bilang begini saudara. Orang yang setia dengan Tuhan, dia selalu memikirkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan dan pelayanan. Itu orang yang di dalam Tuhan, saudara terkasih. Tapi orang kalau sudah mau keluar dari Tuhan, pikirannya akan berubah. Ya saudara, dia tidak akan pusing soal program pelayanan. Dia tidak akan soal Tuhan dia pusing. Dia tidak akan pusing. Dia akan lebih pusing soal dunia. Dia akan lebih pusing soal kepentingan diri sendiri.
Dia akan lebih pusing soal dia punya perut. Dia akan lebih pusing soal program-program yang hanya bersifat sementara, duniawi. Dia akan lebih pusing dengan itu. Ini tanda, ini ciri orang yang sedang menuju kepada meninggalkan pelayanan. Anak-anak Tuhan, coba tanya sama kiri kanan, apa program kamu di tahun ini? Saya punya banyak contoh ya. Lukas 12, Matius 19, itu orang kaya semua. Tapi programnya tidak ada untuk Tuhan. Tidak ada. Hanya dia program pikir, saya nanti tahun ini bangun apa ya? Saya uang mau taruh di deposito bank. Saya kayaknya rumah sudah 3, tapi kurang. Masih mesti tambah 5 lagi. Dan saya pikir lagi, sudah itu yang dia pikirkan terus. Injilan, tentang misi, tentang penjangkauan jiwa, tentang pertumbuhan gereja. Kalau saudara sudah tidak menjadi seorang yang memikirkan tentang pelayanan, saya ulangi, saudara, dan Anda lebih memikirkan tentang kepentingan dirimu sendiri, Anda sedang ada dalam jurang kemunduran. Anda sedang ada dalam tahapan mau tinggalkan Kristus. Karena orang yang meninggalkan Kristus akan lebih cinta dunia dibandingkan cinta kerajaan Allah. Lihat ini, 1 Timotius pasal 4 ayat 10. Perhatikan, ini saudara terkasih dalam Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 10. Sorry, 2 Timotius. Salah, saya sebut salah. 2 Timotius 4 ayat 10. Ya, 1, 2, 3. Karena Demas telah apa? Cinta dunia ini. Sampai sini. Karena cinta dunia. Akhirnya apa? Ia meninggalkan aku. Paulus tinggalkan pelayanan karena cintanya dunia. Anak-anak Tuhan. Jadi orang-orang kalau dia terpikat dengan dunia, aduh susah. Hidupnya akan jauh dari Tuhan. Sudah akan jauh dari Tuhan. Kalau orang sumping sudah ada dalam depo otak dan itu hanya untuk kepentingan diri sendiri, dia akan mulai jauh dari Tuhan. Dia akan mulai jauh dari Tuhan. Tapi orang kalau semakin lihat pekerjaan Tuhan, dia akan lihat pelayanan, dia akan lihat bagaimana pentingnya Tuhan. Waduh, dia tidak bisa jauh. Karena dia punya isi hidupnya, dia akan berikan kepada Tuhan. Amin. Saudara, makanya waktu Yesus ketemu dengan Petrus di akhir daripada penampakannya, dia mengatakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? Ya, saudara, itu menuju kepada apa? Perahu, jala, ikan, semuanya. Kau mengasihi aku, kalau kau mengasihi aku, gembalakanlah domba-domba. Karena saudara, relasi hanya akan terikat, hubungan akan semakin lebih dekat. Kalau cinta kita, totalitas hidup kita, program hidup kita, rencana hidup kita, itu hanya soal kerajaan Allah dan kebenaran. Amin. Maka semua yang lain Tuhan akan tambahkan. Jadi coba kita berpikirlah. Ini virus-virus yang buat orang sering kali mundur. Dan ini coba saudara mulai jauhkan. Makanya Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2 dipikirkanlah perkara di atas dan bukan yang ada di bumi. Program kita perkara surga. Program kita perkara surga. Maka Tuhan akan berperkara dalam hidup kita di bumi ini. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini pelajaran penting buat kita semua anak-anak Tuhan. Jadi yang seringkali bikin orang mundur itu begitu. Karena yang dia pikirkan soal harta, uang, segala macam. Hidup dia ini yang sementara. Kau usah pikir yang sementara, coba pikir yang kekal. Karena waktu kita pikir kekal, kita akan tabung di sorga. Ya, kita akan tabung di sorga. Ya, sebelum kita pindah di Matius 6 ayat 19, kita baca dulu Kolose 3 ayat 1. 1 dan 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah Allah. Matius 6 ayat 19. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, Matius 6 ayat yang ke-19 mulai. Ya. Matius 6 ayat 19. 1 dan 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi yang dan karang merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat yang ke-20. Jemaat Tuhan bersama-sama kita baca ayat itu. 1 dan 3. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga yang ada karang tidak merusak,
menegakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. 21. Karena Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi saudara, kalau kita pikir pekerjaan Tuhan, kita kumpul harta di surga. Kita kumpul harta di surga. Tapi kalau kita pikir dunia ini, ya sudah habis semua lenyap. Dan hati kita juga akan berada di sana. Jadi kalau saudara punya hati mau kepada Tuhan, sampai dekat dengan Tuhan, pikir program-program untuk pekerjaan Tuhan. Ada amin? Tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Tahun 2026 saya tidak tahu program apa yang ada di GSJ Bukit Kemuliaan, tapi sebagai hamba Tuhan, saya ingin bukan hanya 1-2 orang yang memikirkan, tapi semua kita harus memikirkan. Jangan pikirkan apa yang saya harus buat bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Pikirkan. Saudara terkasih Tuhan, maka saudara akan berbakat pulang lalu bilang sama istri, Tuhan gerakkan saya. Pulang dan bilang sama suami, Pak, ini tahun apa yang harus kita buat bagi gereja, apa yang kita mau lakukan bagi pekerjaan Tuhan. Hatimu akan semakin melekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman-Nya. Haleluya. Kita masuk ke firman. Ada bagian musik maju ke depan.